Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizali Akbar dengan NIM 2210211210004. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bumi Mangkurat, program khusus Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Hukum dan Politik. Baik, yang pertama itu mengenai kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari film Dirty Vote 2? Yang pertama, secara garis besar, Dirty Vote 2 menyimpulkan bahwa kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak berdiri sendiri, melainkan film ini melihat adanya kecurangan yang terstruktur dan berlanjut pada praktiknya yang disebut sebagai state capture atau pembajakan negara oleh elit politik dan oligarki. Pembajakan ini dijelaskan melewati konsep 3O. Yang pertama otot, otak, dan ongkos. Ketiganya saling berkaitan dan dipakai untuk memenangkan pemilu ke depan. Gunanya untuk menjaga kepentingan elit dan mendorong model kapitalisme. Mungkin bisa kita bilang seperti China Tiongkok. Nah, dari 3O tadi kawan-kawan, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu otot. Otot itu seperti aparat negara yang menjadi alat untuk menduduki kekuasaan, yaitu penggunaan kekuatan aparat negara seperti Polri dan TNI yang seharusnya mereka melindungi dan menjaga ketertiban negara, sekarang malah digambarkan tidak lagi sepenuhnya netral, malah keluar dari jalur tersebut. Misalnya Polri ditunjuk untuk perluasan kewenangan yang cukup berbahaya, mulai dari pendapatan perwira aktif di jabatan sipil, tindakan referensif yang tidak dipertanggungjawabkan, sampai membagi bansos yang dipakai sebagai alat politik menjelang pemilu. Hal-hal ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pemilu yang jujur serta adil. Sementara itu, TNI juga dikritik karena kembali didorong ke peran-peran sipil lewat revisi Undang-Undang TNI. Keterlibatan TNI dalam urusan pangan dan program sosial dinilai berpotensi menghidupkan lagi praktik dui fungsi militer yang justru dulu ingin dihapus oleh reformasi. Tapi sekarang, yang kedua itu adalah otak. Apa sih yang dimaksud dengan otak dalam film Dirty Vote 2? Yaitu strategi hukum dan politik. Film ini menyoroti pembentukan koalisi gemuk dan kabinet super besar yang seolah-olah dibuat agar hampir tidak ada oposisi di parlemen. Selain itu, hukum digambarkan bukan lagi sebagai alat keadilan, melainkan sebagai alat politik. Hukum dipakai untuk menekan lawan, lalu dinegosiasikan demi kepentingan kekuasaan. Ditambah lagi dengan wacana amandemen konstitusi yang dikhawatirkan bisa menghapus pembatasan kekuasaan dan mundur dari semangat reformasi. Nah, dari pembentukan koalisi gemuk ini itu mencerminkan bahwa di era Presiden Prabowo ini dia hampir tidak ada lembaga oposisi ataupun partai yang oposisi karena semuanya sudah kebagian kue, dimulai dari penambahan menteri baru, wamen yang sangat banyak, bahkan melebihi 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir itu adalah ongkos, yaitu soal pembiayaan politik. Film ini menunjukkan bahwa kekuasaan besar tentu membutuhkan modal yang relatif juga besar. Disinilah peran oligarki sangat menonjol. Program seperti Patriot Bond dan Danantara digambarkan sebagai bentuk jaminan politik bagi para konglomerat agar bisnis mereka tetap aman. Selain itu, pembentukan koperasi Desa Merah Putih dalam jumlah besar juga dinilai berpotensi menjadikan basis suara untuk pemilu berikutnya, yaitu di tahun 2029, dan rawan disalahgunakan. Proyek-proyek strategis nasional pun banyak dikaitkan dengan kepentingan investasi besar, terutama dari Tiongkok yang mengarah pada model kapitalisme negara dengan kontrol kuat dari elit, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dengan konsep kapitalisme terpimpin. Oke,
Jika kita kaitkan dengan aspek hukum perpolitikan di Indonesia saat ini, substansi Dirty Vote 2 menunjukkan bahwa adanya gejala perlemahan prinsip hukum negara, Rechtsstaat, dan demokrasi konstitusional. Netralisasi aparat negara yang dipertanyakan, hukum yang cenderung dijadikan alat kekuasaan, serta minimnya oposisi di parlemen bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi yang menekan pembatasan kekuasaan, checks and balance, serta pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks politik, konsolidasi kekuasaan melalui koalisi gemuk dan keterlibatan oligarki mempersempit ruang kontrol publik dan partisipasi rakyat. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menormalkan praktik penyalahgunaan wewenang dan menjatuhkan hukum dari fungsi sebagai perlindungan hak-hak warga negara. Nah, sekarang apa sih dampaknya jika negara Indonesia di tahun 2045 atau tepatnya 20 tahun ke depan nanti tetap seperti ini? Tentu dampaknya sangat serius jika pola ini terus berlanjut. Indonesia berisiko berubah menjadi negara yang demokrasinya hanya prosedural semata, di mana pemilu tetap ada, tetapi substansinya dikendalikan oleh elit politik dan modal besar. Hukum akan berpotensi kehilangan independensinya, aparat negara semakin politis, dan kebijakan publik lebih berpihak kepada kepentingan oligarki daripada kesejahteraan rakyat. Namun sebaliknya, jika kritik seperti ini disampaikan dalam Dirty Vote 2 dijadikan refleksi bersama, Indonesia 2045 masih punya peluang menjadi negara maju yang demokratis dengan supremasi hukum yang kuat dan pemerintahan yang benar-benar akuntabel. Semua ini sangat bergantung pada kesadaran publik. Kesadaran publik hari ini harus terus mengawal demokrasi dan menolak pembajakan negara oleh elit-elit politik dan oligarki tersebut. Tentu kita kecewa. Kita kecewa melihat hukum yang seharusnya menjadi panglima kini hanya menjadi alat pemukul bagi lawan politiknya dan justru menjadi pelindung bagi kawan koalisinya. Kita muak melihat otot negara, yaitu TNI dan Polri yang seharusnya melindungi rakyat, justru sekarang ditarik masuk ke dapur-dapur proyek ekonomi dan kepentingan politik praktis. Harapan tentang Indonesia Emas tahun 2045 kini terasa hambar jika fondasinya dibangun di atas ongkos yang berasal dari kesepakatan gelap oligarki dan pengabaian kedaulatan warga. Pemerintah hari ini seolah sedang menyamai benih kapitalisme terpimpin yang dingin, di mana rakyat hanya dianggap sebagai angka statistik dan konsumen, bukan sebagai pemegang kedaulatan. Demokrasi kita sedang dibuat otomatis untuk memenangkan kepentingan elit, sementara ruang bagi suara organik masyarakat sipil perlahan-lahan dipersempit. Ingatlah kawan-kawan, tidak ada juru selamat, tidak ada Mesia. Jika kita membiarkan kecurangan ini dianggap sebagai normalitas baru, maka 20 tahun ke depan kita tidak akan lagi menemukan Indonesia yang merdeka, melainkan Indonesia yang tergadai. Mari berhenti menjadi supporter yang gontok-gontokan dan mulailah menjadi warga negara yang sadar bahwa kedaulatan ini adalah milik kita, milik rakyat, dan milik masyarakat Indonesia, bukan milik segelintir keluarga atau pengusaha dan oligarki elit politik lainnya. Lawan atau selamanya terlindas oleh sistem yang culas. Sekian video dari saya. Jujur, saya merasakan kekecewaan terhadap sistem yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana setiap ada produk hukum ataupun keputusan dari pemerintah, kita tidak mempunyai lagi ruang untuk diskusi. Kita tidak mempunyai lagi ruang untuk berpendapat, di mana sekarang masyarakat dipaksa untuk setuju dan tidak boleh berbicara apapun keputusannya, walaupun keputusan atau produk hukum tersebut merugikan masyarakat, merugikan orang-orang kecil. Namun pemerintah seolah-olah tutup mata, tutup telinga terhadap
apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Saya Muhammad Rizali Akbar. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup untuk sesi kesimpulan dari film Dirty Vote 2 ini. Baik, dalam sesi kedua ini saya ingin menyampaikan pandangan saya sebagai calon sarjana hukum. Bagaimana sih melihat bencana alam yang terjadi di daerah Aceh dan Sumatera? Apakah itu murni bencana alam atau karena ulah manusia? Sebelum menjawab dari pertanyaan tersebut, saya kurang setuju kalau ini disebut bencana alam. Kenapa? Karena saya lebih setuju kalau ini disebut kerusakan alam. Narasi yang sering beredar di media massa atau media sosial pasti berjudul ini bencana alam atau ini takdir Tuhan. Namun, apakah Tuhan yang membuat hutan-hutan? Apakah Tuhan yang menghancurkan rumah warga? Atau apakah Tuhan yang menimbun para korban? Tentu tidak. Lantas, mengapa menyalahkan Tuhan jika itu ulah manusia itu sendiri? Bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera tidak semerta-merta disebut sebagai murni kehendak alam. Memang benar ada faktor yang mempengaruhi seperti curah hujan yang tinggi atau kondisi geografis. Tetapi akan sangat naif jika kita menutup mata terhadap campur tangan manusia di balik bencana-bencana tersebut. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif seperti pembabatan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan jelas memperparah dampak dari fenomena alam yang sebenarnya bisa diminimalkan. Dalam banyak kasus, hutan yang seharusnya menjadi penyangga alam justru dikorbankan atas nama kepentingan ekonomi. Ketika hutan ditebang secara semena-mena, daya serap air berkurang, tanah menjadi labil, dan pada akhirnya banjir serta longsor menjadi bencana yang berulang. Di sini terlihat bahwa bencana bukan hanya soal hujan atau alam yang murka, tetapi juga akibat dari keputusan manusia yang mengabaikan keseimbangan lingkungan dan dampak jangka panjangnya bagi masyarakat. Pembukaan lahan tambang dan pabrik kayu yang membabi buta di Sumatera dan Aceh seharusnya menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Kita melihat bagaimana fungsi hutan yang seharusnya menjadi warisan indah bagi anak cucu, kini hanya dianggap sebagai komoditas yang diperas habis-habisan. Ironisnya, keuntungan dari eksploitasi ini hanya mengalir ke kantong segelintir pihak swasta dan pengusaha besar, sementara masyarakat sekitar hanya mendapatkan sisa-sisa kehancuran berupa banjir bandang dan tanah longsor yang menimbun rumah serta nyawa. Disinilah peran pemerintah dipertanyakan sebagai pemegang mandat kedaulatan negara. Pemerintah seharusnya menjadi pelindung terakhir bagi kelestarian alam Indonesia, bukan justru menjadi fasilitator bagi perusak lingkungan. Memberi izin industri yang berdampak masif pada ekosistem tanpa pengawasan yang ketat adalah bentuk pengabaian terhadap keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh berdiri di barisan paling depan dalam merusak alamnya sendiri hanya demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang semu. Maka dari itu, menurut saya, negara dan pemerintah tidak bisa lepas tangan. Dalam konteks hukum dan konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jika izin-izin eksploitasi diberikan tanpa pengawasan yang ketat atau pelanggaran lingkungan dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, maka negara ikut bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Bencana alam akhirnya berubah menjadi bencana sosial dan bencana kebijakan. Kedepan, saya berharap bencana di Aceh dan Sumatera bisa menjadi pelajaran serius bagi semua pihak. Alam tidak bisa terus dijadikan korban atas keserakahan dan kelalaian manusia. Jika pola pembangunan yang mengabaikan lingkungan masih terus dipertahankan, maka bencana serupa bukan hanya akan terulang, tetapi juga semakin parah. Pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang tidak pernah mengambil keputusan
tetapi selalu menjadi korban dari kebijakan yang salah. Mungkin itu saja penyampaian kesimpulan dari film Dirty Vote dan tanggapan saya mengenai bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Saya Muhammad Rizal Akbar, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.